ketiga kita tentang velocity, kalau ketiga itu kita tentang DPP ya, di displacement, position sama proximity. Itu kaitannya dengan apa? Dengan posisi, dengan koordinat ya. Jadi displacement sama position itu kaitannya dengan posisi ya, perpindahan. Kalau proximity kaitannya dengan jarak. Nah, untuk yang sekarang ini kita kaitannya apa? Yang kita bahas sensor tentang velocity. Velocity itu kecepatan. Ini kecepatan. Motion itu pergerakan, ya, gerakan. Beda dengan displacement ya. Displacement itu perpindahan. Ya. Jadi bagaimana suatu sensor itu bisa membaca ya perpindahan dari alatnya, ya, dari objek ukurannya. Nah, kalau yang ini dia motion, ya, pergerakannya, gerakannya. Dan kemudian force itu gaya, ya, gayanya. Nah, untuk yang pertama, ya kita bahas dulu yang velocity sensor ya, sensor kecepatan. Jadi sebenarnya ada dua hal ya, ada dua hal yang akan dipantau oleh velocity sensor ya. Yang pertama itu ya kecepatan linear ya, dan kecepatan sudut. Ya, nanti kedua itu berbeda. Kalau linear itu ya garis lurus ya, normal ya, garis lurus biasa. Nah, kalau yang kecepatan sudut artinya dia nanti kaitannya dengan apa? Dengan roda ya, dengan perputarannya. Nah, untuk velocity sensor nanti ada tiga hal yang sering banyak digunakan ya. Nanti ada encoder, generator, sama magnetic ya. Kalau encoder ini kan kita sudah bahas ya, sudah bahas di pertemuan kemarin, tapi dia juga termasuk ke dalam velocity sensor. Jadi kalau di pertemuan 2 itu saya pernah bilang ya, bahwa beberapa sensor yang kita bahas itu nanti dia bisa jadi dua tipe ya. Bisa jadi sebagai force, bisa sebagai position ya. Jadi emang dia bisa dua kerjaan ya. Tapi nanti ada beberapa yang dibedakan ya dari sisi penerapannya ya. Dan encoder ini kita bahas lagi dari sisi bagaimana dia menerjemahkan velocity ya, kecepatannya. Kemudian kalau taso generator ini ya nanti kaitannya dengan apa, generator AC sama apa ya, yang versi ini ya, versi variabelnya ya. Nah, kalau magnetik nanti kaitannya dengan apa? Dengan penggunaan magnet sebagai penghitung kecepatannya. Nah, untuk encoder ya ini sebenarnya penjelasannya sama dengan materi kita yang ketiga ya, yang di bagian displacement ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau encoder intinya dia menggunakan cahaya untuk mengukur kecepatan ya. Simpel sekali. Artinya ketika sebuah cahaya itu terus menuju ke photoreceiver, penerima cahaya, sensor cahaya, artinya kalau dia tembus, artinya dia akan menerima, anggaplah logika 1 ya. Logika 1 nanti ada timingnya. Jadi ketika encoder ini berputar, tentu kan dia ketika kena lubangnya ini, dia angka 1. Anggaplah satunya itu dia sekitar 50 milisecond. Nah, setelah dia kena, ya, ini kan muter. Kemudian dia setelah kena yang bagian yang tidak ada lubangnya ini, ya, yang di bagian sini yang tidak ada lubangnya, maka nanti dia dianggap apa? 0. Nah, kalau 0 tentu kan nanti kalau dilihat, kalau dia bergerak lambat, maka nanti 0-nya pun akan panjang sampai ketemu satu lagi. Ketemu lagi seperti ini. Jadi kalau nanti semakin cepat, maka nanti bentuk sinyalnya itu akan semakin rapat ya. Maka dia akan semakin rapat kalau dia semakin cepat. Mungkin kalau dia sangat-sangat cepat, itu rapatnya sangat seperti ini mungkin. Ya. Bisa seperti ini. Jadi intinya kalau dia semakin cepat, tentu saja dia akan semakin rapat dari sisi bentuk sinyal pulsanya, ya. Nah, makanya kerapatan itu nanti bisa dihitung sebagai kecepatannya. Nanti bentuknya tentu berdetakan ya, karena yang namanya sirkuit ini pasti dia bekerja di mana? Di ranah digital, sehingga bentuknya pun nanti akan dibuat detakan, ya, seperti itu. Terus saja nanti rangkaian ini, ya, sensor ini
nanti ya dia butuh pemrosesan ya di timing sirkuitnya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada yang versi magnetic ya, magnetic device. Jadi dia kalau dibilang ada sebuah perangkat ya, perangkat magnet, nanti magnet itu dipasang ya, dipasang di suatu tempat, nanti dia akan dibaca oleh kumparan, ya kumparannya. Ya. Jadi dia nanti menggunakan kumparan induktif ya. Kalau yang versi ini dia menggunakan kumparan induktif yang diletakkan di dekat objek yang berputar ya. Kemudian nanti ada magnet kecil ya, ada magnet kecil, dia akan dipasang di objek pengukuran sehingga nanti dia akan menghasilkan detakan ketika melewati kumparan tersebut ya. Ini biasanya kalau pengalaman saya yang pakai versi ini ya, yang velocity pakai magnetic, itu kalau kemarin udah saya bahas ya, untuk mengukur kecepatan sepeda ya, supaya dia itu non kontak, dalam artian pasti pengukurannya itu menggunakan apa? Menggunakan ban ya, jadi pakai ban. Nah, ban itu kan nggak mungkin kita mau kontak langsung dengan sensor, sangat berbahaya ya. Nah, maka dari itu untuk non kontaknya, biasanya kita menggunakan pakai magnetic sensor ya. Kalau kemarin saya bahas pakai Hall effect ya, yang di bagian proximity. Nah, kalau yang di sini dia magnetiknya untuk menghitung kecepatannya ya. Jadi misalnya di ban sepeda ya, kan ini ada jari-jarinya ya, jari-jarinya. Ada jari-jarinya. Nah, nanti biasanya magnet bannya itu, jadi ada magnet ya sebagai apa? Sebagai penanda satu putaran ya. Nah, ini termasuk di bagian angular velocity, kecepatan sudut ya. Jadi kalau kita salah naruh aja kan berbeda pengukurannya. Nanti ada satu ini magnet ya, bentuknya mereka seperti ini. Nanti ini dikaitkan di mana? Di jari-jarinya di sini. Nah, nanti di bagian apa forknya, fork itu yang ini ya, fork itu yang penghubung antara stang sepeda ya. Di stang sepeda kan biasanya nanti ada forknya yang betul seperti ini. Nah, nanti ini namanya fork. Nah, itu di forknya itu ditempel semacam kumparan ya, detektor magnetnya. Jadi ketika ini berputar terus si magnetnya ini nggak nempel ya, tapi terbaca di kumparannya, maka nanti dia akan dianggap sebagai apa? Satu putaran. Tapi tentu saja nanti kaitannya dengan apa? Ada beberapa variabel yang harus ditentukan. Contoh kayak variabel ukuran pelek ya. Jadi nanti kita setting juga ukuran peleknya berapa segala macam. Ya, kenapa? Karena kalau beda ukuran pelek, maka nanti kecepatan sudut itu berbeda. Nah, kalau kita salah nyeting kecepatan sudut, maka nanti hitungannya tidak akan sesuai, hitungan jaraknya tidak sesuai, hitungan kecepatan tidak sesuai, kecepatan linearnya nggak sesuai. Maka dari itu, nah itu seperti itu ya, contoh dari penggunaan magnetic device ya. Nanti ada lagi yang dia versi yang dimana wheel-nya itu nanti semuanya magnetik ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya yang versi ini yang dimana dia yang dimana piringannya itu berupa bahan magnetik ketika dia terus dia dikasih notch ya. Notch ini kayak semacam notch itu bahasa Indonesianya apa ya? Bagian atas yang gumpal. Ya, jadi dia yang gumpal ke bawah. Nah, ini contohnya. Jadi dia kayak ada gumpal ke bawah. Ini notch namanya. Nah, notch ini kalau dia berputar ke arah sini ya, maka nanti dia akan apa? Ketika notch-nya ini kena koilnya, maka nanti dia akan berubah nilai ini ya, nilai magnetiknya. Ya. Ketika dia berubah, maka nanti akan dideteksi. Nah, perubahannya itu nanti akan dimasukkan ke dalam timing sirkuitnya. Ya, sehingga nanti bisa dihitung ya berapa kecepatan sudutnya. Ya, seperti itu. Tentunya nanti dia notch-nya cuma satu ya, nggak banyak biasanya. Artinya satu ini sebagai penanda bahwa itu adalah satu putaran, satu revolusi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada tachometer. Nah, tachometer ini kalau ada dua jenis ya tachometer ini. Nanti ada yang versi generator, AC generator, ada yang variable reluctance.
ya. Nah, yang AC generator, ya kalau misalnya teman-teman tahu ya, yang generator itu gampang tuh untuk melakukan perhitungan, ya. Artinya ketika si AC itu nanti dia mengeluarkan sinyal sinusoidal, nanti kita bisa menghitung. Kalau sinyal sinusoidal seperti ini ya. Nah, ini kan kita bisa ngitung bahwa satu gelombang itu adalah satu apa? Satu bukit dan satu lembah. Nah, satu bukit satu lembahnya apa? Ini periode, ya periode dari periodenya. Artinya ini kita bisa hitung kalau misalnya satu bukit satu gelombang ini adalah misal nih 20 milisecond, 20 milisecond, ya. Maka nanti frekuensinya bisa kita hitung, ya berapa? Frekuensinya kan 1/20, ya 1/20 berarti 20 milisecond ya. Ini kita ubah dulu. Ini kita ubah dulu ke dalam second. Berarti kalau kita ubah dalam second, 20 itu dibagi 1000. 1000 berarti 0,02. Ya. Itu 1/0,02. Ya. 0,02 itu 2 dikali 10 pangkat minus 2. 1. Berarti 0,5 dikali 10 pangkat 2 ya, karena minus 2 kalau dari kanan ke atas jadi 10 pangkat 2, berarti frekuensinya adalah 500 ya. Jadi frekuensinya adalah 500. Jadi AC generator itu paling gampang cara ngitungnya ya, yang satu fase. Artinya dia tinggal ngitung berapa satu panjang gelombang yang dihasilkan ya, nanti baru dikonvert ke dalam frekuensi. Nanti kita bisa melihat frekuensi dari AC generator itu. Nah, sedangkan kalau variable reluctance, dia merupakan seperti roda bergigi, ya, dan dia bermateria magnetik, sehingga ketika dia berputar, ya, maka nanti udara di sekitar hamparannya itu dia akan merubah nilai fluxnya, ya, nilai fluxnya. Nah, kedua tipe dari tachometer itu nanti akan dipasangkan di objek pengukuran, ya. Dan tachometer juga biasanya memang digunakan pada pengukuran untuk motor listrik, ya seperti itu. Nah, kemudian velocity sensor yang lain, ya, yaitu pakai solder, ya. Ada solder, terus nanti ada radar, ya, ada lidar, ya. Yang paling gampang diingat tuh ya depannya aja sih, ya. Belakangnya itu pasti sama semua. Nah, solder itu apa? Ya sound, ya, sonic. Sonic berarti hubungannya dengan apa? Dengan sound, dengan suara. Ya, dia menggunakan suara. Tapi perlu diingat, sonicnya pun ya jangan samakan dengan sonicnya apa? Telinga kita. Kan kalau telinga kita tuh dari 20 sampai 20 kilohertz. Ya, kemampuan manusia untuk mendengarkan. Nah, pastinya si solder ini itu menggunakan frekuensi di atasnya, ya, yang di atas 20 kHz, supaya tidak mengganggu manusia. Nah, solder ini nanti digunakan untuk apa? Untuk mengukur ya gelombang suara ya yang bertebaran diakibatkan turbulensi atmosfer. Ya, jadi dia bisa mengukur apa berbagai ketinggian di atas tanah ya, kecepatan angin terutama ya. Karena kan nah ini penting ya ketika dia digunakan untuk apa? Untuk pengukuran ini ya apa PLTA ya, pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah, ini penting ketika dia pengen mengukur kecepatan paling maksimal di suatu daerah untuk sebuah PLTA, maka dia menggunakan solder ya seperti itu. Nah, untuk versi yang lain ada radar ya. Nah, radar itu apa? Ranya yang dilihat. Radar itu apa? Radio. Ya, radio itu bukan perangkat radio biasa, tapi adalah radio frekuensi. Ya, dia menggunakan gelombang ultramagnet ya, ultramagnetik ya. Artinya dia menggunakan gelombang radio. Nah, kalau lidar, ya, Li-nya itu ada apa? Light, ya. Dia menggunakan gelombang cahaya, ya. Gelombang cahaya untuk apa? Untuk melakukan pengukuran. Tentunya dari solder, radar, sama lidar itu dia punya berbagai macam ini ya, apa? Versi penggunaan ya.
Kalau LiDAR tuh biasanya emang dia lebih ke arah scientific sih penggunaannya, ya lebih ke arah dia penggunaan research segala macam. Nah kalau radar itu biasanya emang untuk apa? Untuk penerbangan segala macam, ya karena jauh lebih kuat dari interferensi. Ya. Interferensi apa? Interferensi dari gangguan gelombang lain untuk radar segala macam. Tapi kalau untuk yang sensor yang biasa kita gunakan di microcontroller ya kita pakai apa? Ya pakai ultrasonic, ya. Nah, pakai solder juga. Intinya dia untuk deteksi dan ranging, deteksi objek dan ranging, penjarakan, dari menghitung jarak dari sebuah objeknya. Ya. Nah, ini ada yang namanya giroskop, ya. Giroskop ini sensor yang unik ya. Dia bisa mengukur ya perpindahan rotasi, ya, rotasi dan orientasi, ya. Ini biasanya kalau teman-teman punya smartphone ya, smartphone itu pasti dia punya giroskop. Biasanya yang sudah agak mahal itu dia ada giroskopnya. Jadi kalau ada giroskop tuh dia enak. Kenapa? Karena dia bisa digunakan tuh sebagai kompas biasanya. Walaupun ada sensor kompas juga ya, cuman biasanya giroskop yang bisa digunakan. Jadi dia bisa mengukur orientasi dari ini ya, dari perangkatnya. Ya. Itu biasanya kalau teman-teman sering main game segala macam, ya biasanya kalau gamenya dia sudah virtual apa augmented reality, yang artinya kita main game yang dimana reality apa dia pakai kamera belakang, cuman dia tuh kayak ada tambahan-tambahan itu biasanya sangat menggunakan giroskop. Nah, giroskop ini kalau bentuk analognya ya seperti ini, dia ada sumbu-sumbunya, ya. Nanti ada roda yang berputar seperti ini. Nanti kalau dia dimiring-miringkan, maka nanti rodanya tetap lurus, cuman dia ada perubahan sudutnya. Nah, itu yang dibaca oleh sensornya, ya. Nah, biasanya kalau giroskop ini ya dia memang paling banyak digunakan di penerbangan, ya. Dan juga dia, nah ini yang saya bilang ya, dia digunakan sebagai girokompas, ya. Artinya dia bisa menggunakan kompas tradisional ya untuk membantu menstabilkan atau digunakan sebagai inertial guidance sistem pada kapal. Oke, yang saya tahu ya giroskop ini dia memang banyak digunakan terutama di perkapalan. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu ya kalau lihat di dalamannya kapal selam ya, di kapal selam itu kan mereka tuh nggak punya kaca ya, dalam artian benar-benar untuk nyetir kapal selam itu benar-benar buta. Kenapa? Ya karena percuma kalau ada kaca. Ngapain? Karena emang nggak ada yang bisa dilihat, karena dalam laut gelap dan juga gelap biasanya. Nah, mereka menggunakan apa untuk ini? Untuk tahu bahwa mereka tuh lagi posisinya naik turun atau seperti apa. Karena kalau sudah di dalam kapal selam itu semua itu mereka tuh benar-benar buta, mereka nggak tahu navigasi segala macam, mereka nggak mungkin mengandalkan GPS itu nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk ke dalam laut ya. Nah mereka bagaimana caranya mereka tuh tahu untuk supaya stay, misalnya gini, ini laut hilang contoh ya, ini permukaan laut ya, nah ini kapal selamnya. Biasanya kan mereka tuh kalau dari dalam laut sini, mereka tuh kalau nggak punya antena keluar seperti ini, untuk ngambil radio frekuensi, itu nggak bisa. Ya. Jadi ada antena yang untuk mengambil data GPS, terus apa gelombang radio, misal mereka ada radar segala macam. Nah, ketika mereka sudah di dalam, ketika mereka kalau dibilang antena itu diturunin, nah mereka ini nggak punya alat navigasi, ya. Kenapa? Karena gelombang radio itu nggak mungkin bisa tembus ke laut. Kalaupun tembus, itu mereka menggunakan gelombang yang frekuensinya yang sangat rendah. Nah, masalahnya kalau pakai gelombang yang frekuensinya sangat rendah, itu bandwidth-nya kecil. Ya, karena semakin dikit data yang bisa dimasukkan ke dalam bandwidth tersebut. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, nah mereka ini bingung mau pakai apa, untuk tahu kalau mereka tuh mengkol kanan kiri atau masuk ke dalam atau keluar ya. Nah, untuk tahu di posisinya.
Nah, mereka melakukan apa? Menggunakan gyroskop. Jadi gyroskop ini nanti dia akan membaca, bisa ditaruh di tengah-tengah kapal selam. Nanti dia akan membaca kalau si kapal selam ini mengkel kanan atau mengkel kiri, atau dia masuk ke dalam, atau dia menungki ke atas, maka akan dibaca apa? Dibaca di sama gyroskop. Jadi dia seperti kompas, ya. Walaupun dia bukan kompas beneran ya, karena kalau kompas beneran dia menggunakan apa? Menggunakan magnetik, ya, magnet bumi. Tapi kalau versi gyroskop, dia menggunakan apa? Menggunakan pergerakan ya dari si kapal selamnya itu, sehingga setidaknya kapal selam itu nggak kehilangan arah, ya, walaupun dia berada di dalam laut, seperti itu. Nah, jadi emang dia banyak dan biasanya juga gyroskop juga digunakan untuk penyimbang kapal, ya, penyimbang kapal. Jadi kalau misalnya kapal itu sedang ada di laut, laut yang ombaknya besar, maka gyroskop berguna sebagai sensor untuk menghitung kemiringan kapal segala macam. Jadi nanti kalau kapalnya miring, dia akan distabilkan, ya. Nanti kok stabilan dia bisa mengurangkan beban yang lain, seperti itu. Kemudian nanti ada namanya baroelectric sensor. Nah, jadi baroelectric sensor ini dia ada semacam polaritasnya, ya, plus sama minus. Nah, ketika dia nanti kena panas, ya, yang tentu saja nanti ada medan listriknya, ya, listriknya, maka nanti dia akan bentuknya seperti ini, akan langsung berbaris, ya. Ketika ada medan listrik, ya, maka nanti dia secara otomatis akan mengarahkan polarisasinya, ya. Nah, material ini itu dibuat menggunakan lithium tantalite, ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan muatan, ya, untuk merespon aliran panas, seperti itu. Nah, nanti ketika medan listriknya hilang, ya, maka nanti material yang terpolarisasi itu dia akan menjadi subjek radiasi inframerah, ya. Dan ketika polarisasi berkurang, nah, maka nanti dia akan balik lagi kemana? Ke awal seperti ini. Nanti kembalinya seperti itu digunakan untuk mengukur pergerakan dari sebuah objek, ya. Ya, nanti dia akan di-amplify dulu, ya, karena memang kecil nilai keluarannya, di-amplify kemudian dikomparator, ya, dibandingkan hasilnya. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat ya dari sisinya, ini sensor PIR, ya. PIR itu apa? PIR itu pasif infrared, ya. Artinya dia menerima gelombang infrared, ya, inframerah. Nah, ketika diterima, maka nanti dia akan kena ferroelectric sensor, nanti akan diterjemahkan, ya, ke dalam bentuk pergerakan. Jadi teman-teman kalau misalnya kampus sekarang itu di bagian pintu utara, ya, kalau nggak salah pintu utara itu ada ini di gedung rektorat, ya, itu ada apa namanya, ada semacam gerbang untuk pembersihan, ya, disinfektasi itu. Nah, itu kan dia pakai sensor PIR itu. Sensor PIR itu apa? Untuk membaca pergerakan manusia. Terus kenapa kok manusia bergerak itu, ya, itu kok bisa menghasilkan inframerah? Ya, karena memang seperti itu. Jadi gini, hukum fisikanya adalah ketika sebuah objek itu panas, ya, dia akan mengeluarkan gelombang cahaya, ya. Makanya teman-teman kalau lihat, ya, ngelihat kayu dibakar, itu biasanya kalau dia sudah sangat panas, maka dia akan mengeluarkan warna merah dan segala macam. Terus kalau baja dipanasin, ya, kalau misalnya teman-teman lihat baja dipanasin yang mau meleleh, maka kalau ketika dia sudah sampai suhu tertentu, dia akan mengeluarkan warna merah, ya, merah menyala. Nah, artinya apa? Artinya ketika sebuah objek itu dia semakin panas, maka dia akan menghasilkan cahaya. Nah, sama manusia itu, ya, walaupun dia manusia itu kan dia panasnya 36 derajat, ya, normal, kalau normal. Terus kalau misalnya yang dia sakit, lagi demam, yaitu terutama kalau COVID sekarang, ya, dia panasnya bisa sampai 38, 39. Nah,
36 sama 38 itu beda hasil panasnya. Dan juga karena panasnya itu 36 derajat, maka dia tidak menghasilkan cahaya yang bisa dilihat. Makanya untuk pembacaan termogan itu dia baca pakai apa? Pakai inframerah. Jadi ketika manusia menghasilkan panas, tapi panasnya 30 derajat ya, jadi tidak terlalu tinggi, maka dia menghasilkan cahaya inframerah. Ya. Jadi kalau semakin panas, ya tentu saja nanti dia akan menghasilkan cahaya yang bisa dilihat, ya, kayak baja yang panas itu. Nah, panas yang dihasilkan sama manusia itu nanti akan memancar, ya. Emang mata manusia nggak bisa melihat, kenapa? Karena inframerah. Nah, inframerah itu di bawah cahaya yang terlihat, ya. Jadi kan kalau teman-teman ingat Meiji Kuhibiniru ya, merah, jingga segala macam sampai ungu. Ya, jadi kalau merah itu dia strata paling rendah kalau dalam mata manusia, sedangkan ungu ya dia paling tinggi. Dari sisi apa? Frekuensinya. Nah, inframerah itu di bawah apa? Di bawah merah. Jadi kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Nah, andaikan kalau manusia bisa lihat inframerah, maka nanti kita bisa melihat manusia itu bercahaya, ya glowing gitu. Nah, nanti cahaya itu ditangkap sama siapa? Sama si sensor PIR ini, ya. Jadi inframerahnya ditangkap, nanti pyroelektriknya, ya, dia akan membaca. Kemudian nanti ketika manusia itu nggak ada, dia akan bergerak, ya, Jadi selama dia menghasilkan inframerah, akan dibaca sama si pyroelektriknya. Nah, seperti itu. Makanya sensor PIR ini karena dia pasif, ketika manusia itu diam, maka manusia tidak akan menghasilkan apa? Menghasilkan inframerah. Makanya akan dianggap kosong. Ya. Maka PIR ini kalau pengen bekerja, dia harus membaca manusia itu bergerak. Ya. Karena ketika manusia bergerak, dia menghasilkan inframerah. Seperti itu. Nah, kemudian ada strain gauge. Ya. Ini strain gauge-nya. Strain gauge ini kan kalau kemarin saya bahas di bagian displacement ya, di bagian displacement. Tapi strain gauge juga dia bisa termasuk ke dalam ini bagian nanti di bagian pressure, di strain gauge di bagian pressure. Ya. Jadi ketika nanti dia ada pressure, ya tentu nanti nggak langsung ya, dia ada transducer dulu, baru nanti dia masuk ke strain gauge. Nanti transducernya itu menerjemahkan dari satu besaran ke besaran lain, baru nanti dia akan dibaca oleh strain gauge-nya. Nanti dari strain gauge ketika dia ada pressure yang besar, dia akan merubah bentuknya. Nah, ketika bentuknya berubah, maka nanti nilai resistansinya pun akan berubah. Kalau dia semakin tertarik, ya semakin memanjang, maka nanti strain gauge-nya resistansinya akan semakin besar ya, kalau nggak salah semakin besar. Tapi kalau dia semakin merutut, maka nanti resistansinya akan semakin kecil, seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya fluid pressure, ya. Ini tekanan cairan, ya, tekanan cairan. Nanti ada beberapa komponen ya. Dia ada komponennya diafragma, kapsul sama pompa. Ya, nanti kita akan bahas di gambarnya. Ya. Emang dia bisa digunakan untuk chemical, ya, propelium sama pembangkit. Nanti fluid pressure ini dia nggak bekerja sendiri, ya dia digabung sama strain gauge, ya, strain gauge untuk mengukur ya dari diafragma. Jadi diafragma ini nanti akan ditempelkan strain gauge. Jadi ketika diafragma itu mengembang, maka itu akan merubah juga si strain gauge-nya. Jadi strain gauge ini, diafragma ini bahasa gampangnya ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari dulu di waktu IPA bagian pernapasan, kita kan punya diafragma. Jadi bentuknya seperti ini, Nanti isinya ada paru-paru. Ya, ini paru-paru. Yes, bentar. Ini paru-paru. Nah, ini dia diafragma. Itu diafragma ini nanti dia akan mengembang dan mengkerucut sesuai dengan Sesuai dengan udara yang masuk. Nah, sama diafragma ini nanti akan ditempelkan dengan strain gauge. Nanti ketika dia mengembang, setelah mengerucut, nanti akan merubah bentuknya si strain gauge. Jadi strain gauge ini nggak langsung ketemu dengan objek pengukurannya. Dia ada dulu semacam transducer. Transducernya apa? Diafragma.
Jadi diafragma itu akan melihat pressure dari cairannya. Ketika pressure-nya tinggi, tentu dia akan apa? Dia akan cembung gini. Nah, ketika cembung, maka nanti akan apa? Merubah strain gauge-nya. Jadi strain gauge dipasang di sini. Ya. Jadi ketika dia diafragmanya, nah ini contohnya ya. Jadi ketika diafragmanya itu mengembung karena ada tekanan ya dari fluidnya, maka nanti dia apa? Dia akan cembung gini. Nah, cembung berarti akan menarik si strain gauge-nya. Ketika dia akan tertarik, maka dia akan mengubah nilai resistansinya. Ya, sama. Ketika pressure-nya pun low, kecil, maka nanti si diafragmanya akan cekung. Ya, nanti akan apa? Akan mengerucutkan si strain gauge-nya. Ya, jadi memang strain gauge itu nggak langsung ke objek pengukuran, tapi dia melewati diafragma. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perpaduan antara transducer dengan sensor. Ya, transducernya siapa? Diafragma. Dia merubah dari pressure, ya, dari pressure ke arah ini namanya displacement ya. Arah displacement. Ya, baru nanti dari displacement-nya ini dibaca oleh si strain gauge. Seperti itu. Jadi nggak langsung strain gauge menentukan dari objeknya. Ya. Nanti ada lagi yang versi kedua ya. Versi kedua nanti dia menggunakan LVDT. Ya. Dia pakai LVDT. Nah, nanti ada billows-nya. Billows ini apa ya? Pompa ya, kayak pompa itu. Jadi kayak pompa. Nah, ketika ada pressure, maka billows-nya ini ya akan menaik. Ya, ini kan seperti ini ya. Awalnya kan dia ada kayak gigi ini, ya kayak gigi ini. Jadi ketika pressure naik, dia akan mengembang seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, pengembangan ini nanti akan menggerakkan rod-nya. Nah, ketika rod-nya berubah jarak ya, displacement berubah, maka nanti nilai tegangannya pun akan berubah ya, karena ini ada coil-nya. Jadi ketika di posisi ini dia 0. Tapi ketika dia menaik ya, maka atau menurun, ya, maka nanti dia akan berubah nilai tegangannya ya, bisa menaik, bisa jadi seperti ini bentuk grafiknya. Nah, ini yang saya bahas kemarin ya, di bagian LVDT. Ya, LVDT itu seperti ini bentuknya. Jadi ini posisi ketika dia 0, nah ini dia akan menaik ya. Menaik atau menurun. Dan nanti sesuai dengan pergerakannya, billows-nya ya. Nah, ini transducernya. Jadi tetap sensor-sensor yang kemarin kita bahas itu dia perlu transducer ya. Dalam hal ini billows-nya ini, kalau di sini billows ya, billows pompanya akan mengembang ketika pressure tinggi, nanti akan menggerakkan. Nah, dari pressure, nah kalau versi ini transducernya adalah dari pressure berubah ke apa? Sama displacement juga ya, displacement. Cuman bedanya dengan diafragma, kalau strain gauge dia kan memainkan tekanan namanya tarikan sama kerutan. Tapi kalau ini dia memainkan apa? Jaraknya naik atau turun sesuai dengan pressure-nya seperti itu. Nah, nanti ada namanya tactile sensor ya. Tactile sensor ini dia digunakan di robotik ya biasanya untuk berkontak langsung dengan objek. Ya. Nah, intinya nanti dia menggunakan arus AC ya, dialirkan di sini PVDF yang bawah. Nah, nanti akan menghasilkan vibration ya, getaran. Nah, getaran itu nanti akan dikirimkan di soft film ya. Ini lapisan tengahnya. Nanti ada lagi PVDV yang atas ya. Ini yang bagian sini, yang bagian langsung berkontak dengan objeknya. Nah, getaran ini nanti ya akan menghasilkan arus AC ya, arus AC. Nah, arus AC itu nanti ketika si PVDV yang atas ini kena tekanan ya, entah ditekan atau segala macam, maka nanti dia akan merubah nilai tegangannya ya. Nanti outputnya akan berubah. Nanti di sini akan diukur
outputnya, ya, nilai outputnya. Jadi ketika ini berubah bentuk, ya, karena sebuah pressure, maka nanti outputnya tentu akan berbeda dengan dari inputnya, ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya piezoelectric sensor. Ya. Piezoelectric ini ya nanti dia menggunakan untuk tekanan, ya, untuk tekanan, akselerasi dan gaya dinamis, ya. Nanti dia, jadi piezo ini kalau dia kena tekan, ya, atau tertarik, maka nanti muatan yang di material ini, ya, nanti akan dia berubah atau dia terdistribusi kemana-mana, ya. Nanti kalau semakin panjang, ya, semakin panjang, artinya kalau dia ditarik si piezoelektrik ini, maka akan semakin besar muatannya, ya, semakin besar muatannya yang masuk ke sini, ya. Sehingga kalau muatannya semakin besar, ya, maka nanti nilainya, nilai Q-nya, ini Q ini muatan, ya, K itu konstanta, ya, X itu muatan pindah, ya, muatan yang dipindah. Kemudian S adalah konstanta sensitivitas dari muatannya itu. Oke, itu.